Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adejan Lalito. Dan saya Muhammad Irfan Badarudin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas kelompok kami yaitu Human Machine Interface atau disingkat HMI. Pada subbab pertama akan dijelaskan Saudara Irfan tentang definisi HMI. Pada Saudara Irfan, saya persilahkan. Baik, definisi HMI, Human Machine Interface adalah sebuah sistem yang dapat mempertemukan manusia dengan teknologi mesin. HMI berupa pengendali dan menunjukkan status, baik dilakukan secara manual ataupun disajikan dengan visualisasi komputer yang bersifat real-time. HMI juga dapat disebut sebagai user interface dan sistem kontrol untuk manufaktur. Tugas dari Human Machine Interface adalah membuat simulasi dari sebuah teknologi atau sistem secara real time, sehingga dengan menggunakan desain HMI yang bisa disesuaikan dapat memudahkan pekerjaan fisik. Dan, dan ada juga fungsi-fungsi dari HMI. Fungsi-fungsi dari HMI sendiri yang pertama adalah pemantauan dan pemberian informasi, dan yang kedua adalah pemantauan output, yang ketiga pengumpulan dan penyimpanan data, yang keempat penyimpanan histori dan summary alarm, dan yang kelima adalah penyajian grafik. Adapun jenis-jenis HMI, satu, antarmuka pengguna grafis. HMI berbasis komputer yang menggunakan antarmuka grafis untuk menyajikan data proses dan memungkinkan operator memasukkan perintah. GUI dapat dibuat menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Windows atau paket perangkat lunak HMI khusus. Kedua, panel layar sentuh atau touchscreen panel. Panel layar sentuh memungkinkan operator untuk berinteraksi dengan mesin atau sistem menggunakan ikon atau menu yang dapat diakses dengan menyentuh layar. Dengan interface grafis yang biasanya mudah digunakan, pengguna bisa mengontrol dan memantau operasi mesin dengan mudah. Ketiga, panel kontrol fisik. Panel ini adalah HMI fisik yang menggunakan tombol, saklar, dan layar untuk menyajikan data proses dan memungkinkan operator memasukkan perintah. Panel ini sering digunakan dalam lingkungan industri, di mana GUI atau layar sentuh mungkin tidak praktis, seperti di lingkungan dengan tingkat getaran atau debu yang tinggi. Keempat, HMI berbasis web. HMI ini menggunakan peramban web untuk menyajikan data proses dan memungkinkan operator memasukkan perintah. HMI ini dapat diakses dari perangkat apapun yang memiliki peramban web, sehingga operator dapat memantau dan mengendalikan proses dari jarak jauh. Ya, ada juga penerapan dari HMI pada industri. Yang pertama adalah pada jenis manufaktur. HMI bisa digunakan untuk memantau dan mengendalikan jalur produksi, mesin, dan robot. Dan yang kedua adalah pada energi. HMI biasa digunakan untuk memantau dan mengendalikan sistem tenaga listrik, sumber energi terbarukan, dan infrastruktur energi lainnya. Dan yang ketiga adalah perawatan kesehatan. HMI bisa digunakan dengan berbagai perangkat medis, sistem informasi kesehatan, dan sistem kontrol lingkungan yang kompleks. Dan yang keempat ada juga di bidang otomotif. HMI bisa digunakan pada sistem kontrol kendaraan, infotainment, dan sistem keselamatan. Ada lebih banyak sebenarnya penerapan HMI pada industri dalam berbagai bidang, tetapi kami hanya mengambil empat sebagai referensi umum saja penerapan HMI pada industri. Ya, di sini terdapat contoh penerapan dari HMI. Kami mengambil sistem lift pada gedung dan mall. Nah, di sini terdapat dua room, yaitu room 0 dan room 1. Di room 0 terdapat tombol I0.0 sebagai on dan I0.1 sebagai off. Dan jangan lupa terdapat outputnya yaitu Q0.0 sebagai latching. Ini berfungsi untuk pengunci sistem supaya tidak berbenturan atau sebagai pengunci lah intinya. Nah, pada room 1 bisa dilihat di sini terdapat latching sebagai sambungan untuk pengunci.
Nah, terdapat juga tombol reset I0.6 dan terdapat counter di sini dengan maksimal 10 kapasitas. Nah, ini terdapat sensor masuk I0.2 dan sensor keluar I0.3 dan output dengan kapasitas penuh yaitu Q0.1 dan indikator lampu yaitu Q0.2. Nah, pada rung ini, pada rung satu ini terdapat sebuah sistem penghitung ketika seseorang masuk, maka counter akan up atau naik, sedangkan ketika seseorang keluar, counter akan down akan turun, seperti pada lift biasanya. Tetapi di sini terdapat indikator pengaman ketika sudah mencapai kapasitas. Ya, bisa dilihat di sini bahwa ketika sensor masuk, maka jumlah di dalam lift akan bertambah menjadi 3. Dan ketika ada seseorang yang keluar, maka jumlah di dalam lift akan berkurang menjadi 2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, lift ini memiliki batas atau maksimal kapasitas. Nah, ketika maksimal kapasitas ini mencapai sudah mencapai kapasitas penuh, maka indikator lampu pada lift akan menyala sebagai tanda bahwa lift sudah penuh. Ya, bisa dilihat di sini gambaran atau referensi dari penggambaran lift ya di sini. Oke. Ya. Oke, adapun kelebihan dan kekurangan dari HMI. Kelebihan dari HMI dalam dunia industri sangat beragam dan berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, keamanan dan produktivitas. Berikut adalah beberapa kelebihan utama HMI dalam konteks industri. A. Peningkatan efisiensi operasional. B. Pengurangan kesalahan manusia. C. Visualisasi data yang baik. D. Fleksibilitas konfigurasi. E. Integrasi dengan sistem lain. F. Peningkatan keamanan. Kekurangan dari HMI. Meskipun HMI memiliki banyak keuntungan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Dalam dunia industri, berikut adalah beberapa kekurangan HMI yang mungkin terjadi. A. Kesulitan dalam desain dan implementasi. B. Ketidakstabilan teknologi. C. Kebutuhan pemeliharaan. D. Ketergantungan pada teknologi. E. Keterbatasan dalam penggunaan pada situasi darurat. F. Pelatihan yang diperlukan. Ya, melalui materi tadi dapat kita simpulkan HMI adalah jembatan antara manusia dan mesin yang memungkinkan operator memantau, mengontrol, dan mengintervensi proses secara real time dengan cara yang mudah dipahami. Sangat penting peran dari HMI dalam industri modern terutama dalam sistem otomasi karena meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan. HMI ini seiring dalam perkembangan zaman bisa semakin terintegrasi dengan sistem yang berbasis IoT, AI, dan cloud yang membuka potensi utama dari otomasi yang lebih cerdas dan terhubung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.